dan guru sekecamatan Kota Sumeneb. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertatap muka dalam rangka sosialisasi pengelolaan kinerja melalui PMM di Kecamatan Kota Sumeneb ini dalam rangka penyamaan persepsi supaya ibu bapak sekalian sudah bisa melaksanakan perencanaan dari pengelolaan kinerja ini mulai hari ini ya, karena perencanaan ini dilakukan waktunya sampai 31 Januari 2024. Lewat dari tanggal 31 Januari berarti ibu bapak dianggap tidak merencanakan. Kalau tidak ada rencana, maka tentu tidak bisa melaksanakan. Kalau tidak bisa melaksanakan, maka kepala sekolah tidak bisa menilai. Karena perencanaan yang dibuat oleh ibu bapak guru sekalian itu akan dinilai oleh kepala sekolah nanti pada bulan Juni. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Seini. Kemudian kepala sekolah untuk sementara tidak bisa melakukan perencanaan, karena untuk kepala sekolah itu insya Allah nanti akan dibuka perencanaannya itu di tanggal 15 Januari. Jadi yang dilakukan oleh kepala sekolah sampai tanggal 15 Januari nanti adalah memeriksa perencanaan yang sudah diajukan oleh guru. Jadi diperiksa itu kira-kira bisa tidak dilakukan oleh guru tersebut, yang pertama. Yang kedua, kira-kira yang sudah direncanakan oleh guru itu apakah sudah sesuai dengan apa? Sesuai dengan ekspektasi kepala sekolah sebagai pimpinan. Jadi yang direncanakan oleh guru itu bukan sesuai dengan keinginan guru, bukan, tetapi harus disesuaikan dengan keinginan kepala sekolah. Karena kinerja itu ya harus sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Perencanaan yang dibuat guru harus sesuai dengan ekspektasi kepala sekolah. Perencanaan yang dibuat oleh kepala sekolah harus sesuai dengan ekspektasi kepala dinas. Ya, pimpinan kepala sekolah kan kepala dinas. Jadi harus sesuai dengan ekspektasi kepala dinas. Tetapi ya, walaupun dalam hal ini kepala sekolah itu dinilai oleh kepala dinas ya, sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023 pada pasal 25 ayat 4 itu sudah dijelaskan bahwa kepala dinas bisa membentuk tim penilai kinerja yang terdiri atas pengawas sekolah. Artinya bahwa nanti pengawas sekolah mendapatkan surat tugas dari kepala dinas untuk menilai perencanaan yang sudah dibuat oleh kepala sekolah. Itu. Sehingga nanti pengawas sekolah yang diberi tugas itu bisa mengakses perencanaan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tidak semua kepala sekolah ada di sana nanti ya, sesuai dengan tugas pengawas sekolah. Entah formatnya seperti apa, kita tunggu. Nah, untuk itu pada hari ini saya ingin meminta volunteer dari satu sekolah. Dari satu sekolah yang gurunya hadir pada saat ini dan masih belum melakukan perencanaan. Belum ya? Belum. Bu Haji, gurunya siapa? Bang, ada bang. Gurunya mana? Pak Bambang. Bang, ada bang. Iya Pak Saleh. Iya Pak Jatir.
belum juga. Ya makanya satu saja sebagai contoh. Ayo Pak Bambang. Ibu-ibu di Pak Bambang, kepala sekolah, nah buat cigu. Nah, yang lain nanti sambil lalu ya direncanakan oleh gurunya. Ini sudah duduk dengan kepala sekolahnya masing-masing. Ya. Mana kepala sekolahnya? Artinya apa? Diupayakan ibu bapak duduk bersama kepala sekolahnya karena sambil diskusi. Bu, kira-kira saya ini kalau merencanakan ini boleh nggak? Oh iya, enggak apa-apa itu. Atau nanti kepala sekolah jangan itu. Kalau sudah ngisi Pak. Nah, karena harus diskusi dengan kepala sekolah. Kalau guru sudah ngisi dan sudah diajukan ke kepala sekolah, berarti guru tersebut sudah tidak bisa merevisi. Makanya. Tetapi kepala sekolah bisa menyesuaikan. Kepala sekolah yang bisa merevisi. Ya. Jadi kalau sudah terlanjur, silahkan. Ini silahkan Pak Bambang. Nah sekarang ya ibu bapak, satu contoh ini ya karena ibu bapak kan membawa satu orang guru ya, satu orang guru. Nanti diupayakan kepala sekolah ataupun guru yang hadir pada hari ini bisa mengimbaskan kepada guru yang lain yang ada di sekolahnya. Nah ini sekarang kita contohkan yang Parsanga 2. Pak Bambang jangan login dulu ya. Sudah login, nanti dikeluarkan aja, enggak apa-apa. Aduh. Konektornya ini. HDMI-nya. Ada konektor yang lain? Mana tuan rumah? Pajagalan 1. Butuh konektor yang lain ini, biar stabil. Pilih pada pengelolaan kinerja. Jadi ini pengelolaan kinerja ini ya. Ini pengelolaan kinerja. Jelas kan? Jelas kan? Terbaca kan? Saya terbaca kok. Ada yang belum muncul. Kalau belum muncul, diupdate ke versi 148 atau 147 itu yang Android bisa. Ya. Oke, diklik, Pak. Nah, sebentar Pak. Ini punya kepala sekolah ya? Yang guru Pak. Ini guru Pak. Muhammad Mulyadi. Iya. Bapak ya? Iya. Oh ya, enggak guru ini. Tidak sama. Sama, ini masanya sama. Baik, ya Ibu Bapak, setelah itu lanjut ke perencanaan. Nah, di sini sebentar Pak. Ada 8 sub indikator. Dari mana 8 ini sebenarnya Ibu Bapak? Rapor pendidikan. Dari rapor pendidikan. Pada dimensi apa? Ya. Jadi sub indikator yang ada di sini Ibu Bapak ada 8. Itu diturunkan atau di breakdown dari dimensi D1 pada rapor pendidikan, yaitu kualitas pembelajaran. Nah, di kualitas pembelajaran itu kemudian di breakdown menjadi itu tadi 8 sub indikator. Kalau kita cek ya, kita cek di rapor pendidikannya, maka ini warnanya sama ya.
Nah, cukup itu warnanya kuning, kalau baik warna hijau. Ini sesuai dengan yang muncul di sini, Ibu Bapak. Ini pada manajemen kelas kan cukup ya, kuning kan? Ya. Nah, coba Pak ditutup Pak ini Pak. Saya mengerti. Nah, ini warnanya kuning Ibu Bapak. Iya. Manajemen kelas, manajemen kelas. Itu kuning juga. Kalau manajemen kelasnya itu hijau, maka muncul juga hijau. Artinya apa? Bahwa ini terintegrasi dengan rapor pendidikan. Ini bedanya Ibu Bapak antara pengelolaan kinerja tahun 2024 yang melalui PMM dengan kinerja tahun sebelumnya. Ini bedanya. Kalau kinerja tahun sebelumnya tidak terintegrasi dengan rapor pendidikan. Tetapi yang sekarang pengelolaan kinerja tahun 2024 yang melalui PMM ini terintegrasi dengan rapor pendidikan. Itu bedanya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ibu Bapak sekalian, ini tentu beda indikator yang muncul di guru dengan indikator yang muncul di kepala sekolah. Karena yang guru ini berasal dari dimensi D1, yaitu kualitas pembelajaran. Sedangkan yang muncul di kepala sekolah itu berasal dari D3, dimensi D3, yaitu kepemimpinan pembelajaran. Itu bedanya. Sehingga 8 indikatornya itu beda, 8 sub indikatornya beda. Ibu Bapak hanya memilih 1 sub indikator yang ada, tidak boleh lebih, supaya terfokus kegiatannya. Dan itu sudah diatur oleh sistem. Ibu Bapak tidak boleh memilih 2, hanya 1 saja. Dibatasi ya. Oke, dipilih Pak, 1 saja Pak. Ya, silakan Bu Haji. Iya, yang harus dipilih itu sesuai dengan prioritas, sesuai dengan warna di rapor pendidikan. Kalau masih ada yang merah, pilih yang merah. Kalau tidak ada yang merah, pilih yang kuning. Begitu Bu Haji ya. Ya, silakan. Ya. 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 Sudah diajukan berarti? Ya. Iya. Kalau di indikator ini kepala sekolah tidak bisa ganti. Ya, tapi yang bisa itu di kegiatannya. Ya, itu. Jadi makanya sebelum diajukan itu harusnya didiskusikan dengan kepala sekolah. Nah, itu. Ya. Sudah ya? Memilih 1. Oke, Pak. Lanjut. Lanjut ini Pak. Ambil keteraturan suasana kelas. Ya, dipilih itu ya. Baik. Terus ke pengembangan kompetensi, Pak. Nah, ini Ibu Bapak. Total poinnya Bapak berarti sudah ya, sudah memilih ya. Nyoba tadi Pak, ini dihapus lagi. Oh, sudah nyoba, hapus saja Pak. Nah, sekarang total poinnya 0. Jadi ini total poinnya Ibu Bapak nanti yang muncul. Ibu Bapak minimal tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saini, poinnya harus 32 minimal, boleh lebih. Ya, boleh lebih, tetapi jangan terlalu banyak kalau lebih. Ya. Karena apa? Walaupun Ibu Bapak sampai 100 poinnya, yang akan dihasilkan apa tadi? Dari penilaian ini, penilaian kinerja ini. Yang akan dihasilkan kan predikat kinerja. Itu Bapak Ibu. Yang merencanakan 32 dilaksanakan dengan baik bisa dapat sangat baik. Yang merencanakan 100 poin terlaksana 50 poin maka bisa mendapatkan baik atau cukup bahkan. Jadi yang mana yang enak? Yang minimal tetapi maksimal dalam pelaksanaan. Nah, itu ya. Karena predikat yang akan kita dapatkan, predikat kinerja yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, itu yang akan didapatkan. Itu berpengaruh terhadap perolehan angka kredit. Nah, ya. Baik, silakan Pak. Sekarang dipilih ini RHK-nya dipilih.
Nah, untuk memilih di sini, Ibu Bapak, yang pertama sesuaikan dengan kemampuan guru. Saya bisanya di sini. Kemudian diskusikan dengan kepala sekolah. Bapak, Ibu, apakah ini yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu? Nah, kepala sekolahnya mau, lanjut, direncanakan, diklik. Tinggal pilih-pilih saja. Silakan, Bapak pilih. Bapak dari SDN Pabrasan 2, silakan Pak. Yang sesuai dengan ekspektasinya Pak Musaleh. Ini Pak, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Sebagai peserta Pak ya. Kapan dilakukan? Nanti di bulan Februari sampai Mei ya. Nah baik, Bapak sudah dapat poin 4 kalau 1 kali Pak ya. Kalau dalam 1 semester itu dilakukan 1 kali 4 poin. Kalau Bapak ingin melakukan 2 kali, klik Pak di sini Pak, kegiatan ini di kegiatan Pak. Iya, klik itu, klik Pak. Klik di sini. Nah, ini ada 2 kegiatan, 3 kegiatan. Ini kalau misalnya dalam 1 semester saya bisa menjadi peserta praktik baik selama 2 kali, Bapak pilih 2. Sehingga poinnya kalikan 2 juga nanti. Coba Pak, diklik 2 Pak. Klik 2, poinnya menjadi 8. Ya. Kalau diklik 3, poinnya menjadi 12. Semakin banyak kegiatannya, walaupun kegiatannya itu satu macam, maka poinnya tinggal mengalihkan. Bisa dipahami ya? Oke. Bapak mau melakukan berapa kali menjadi peserta? 2 kali ya. Lanjut Pak. Ini kan masih kurang Pak. Ya, masih kurang berapa ini? 24. Kelihatan? Terbaca ya? Ini. Terbaca. Kurang 24 poin. Nah, saya bisa baca kok itu. Klik tambah. Klik tambah Pak. Nah, klik tambah, klik lagi. Yang sudah dipilih oleh Bapak tadi yang pertama, di sini sudah tidak muncul Pak. Cari lainnya. Silakan. Dipilih lainnya. Penelaah aksi nyata. Penelaah aksi nyata. Maksudnya penelaah ini gimana Pak? Penelaah aksi nyata, ada teman guru yang melakukan aksi nyata, Bapak sebagai penelaahnya. Aksi nyata di itu apa? Yang di PMM itu loh Pak. Ya, Bapak sebagai penelaah. Gitu. Nanti laporan ini Pak, bukti dukungnya, ada bukti dukung kan? Iya. Seperti ini tadi, sertifikat sebagai peserta praktik baik. Kalau mau lihat bukti dukungnya di sini boleh Pak? Ini Pak. Ya, yang ini Pak. Ini Ya. apa laporannya? Ya, laporan. Ya, laporan Pak berarti nanti. Bapak sebagai penelaah ada laporannya. Dalam bentuk apa laporannya? Biasanya berita acara. Pada hari ini siapa nama gurunya? Ya, yang ditelaah aksi apa? Aksi nyatanya. Kemudian guru kelas berapa? Berikan deskripsi, dokumentasi. Kemudian di PDF-kan. Ya Pak, ini Pak. Semua bukti dukung, Ibu Bapak, semua bukti dukung itu dalam bentuk PDF, ukuran maksimal 10 MB. Ukuran maksimal 10 MB, ya. Jadi laporan ya, Bapak yang melaporkan itu seperti aksi nyata itu sudah laporannya itu ya. Oke, Bapak sudah dapat berapa? Total 14, masih kurang 18. Kalau tambah 2 kegiatan Pak bisa? Boleh. Silakan 2 kegiatan. Oke. 12. Berarti 20. 20. Kurang 12. Ya. Tambah lagi, Pak. Yang lain sambil lalu dikerjakan juga ya. Yang lain sambil dikerjakan. Tambah sebagai penelaah perangkat ajar. Pak, kira-kira ini lebih gampang kan Pak ya? Penelaah perangkat ajar, menelaah modul,
menelaah ATP. Nah, bisa dilakukan ini Pak. Satu semester bisa 2 kali. Ingat, penelaah perangkat ajar 1 kali telaah minimal 10 perangkat ajar. Bukan hanya 1 perangkat ajar Pak ya, 10 perangkat ajar minimal. Kemudian kegiatan kedua nanti 10 perangkat ajar lagi. Sehingga Bapak nanti 2 kegiatan terpenuhi. Sekarang cek Pak, apakah sudah memenuhi? Total poin 32. Kurangnya tadi sudah hilang. Karena sudah memenuhi minimal poin minimal. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan Pak Gafar. Betul. Bukti fisik muncul dengan otomatis di sini nanti. Apakah sertifikat, apakah laporan, apakah banyak sekali bukti fisik, bukti dukung ya, bukti dukung yang harus diupload. Uploadnya nanti saya jelaskan. Gimana? Aksi nyatanya? Oh tadi? Enggak Pak, ini tadi sertifikat sebagai peserta praktik baik. Boleh Ibu Bapak ketika menjadi peserta praktik baik yang dilakukan secara online maupun offline itu bisa. Tidak harus yang ada di BMM, tidak. Bebas ya? Bebas. Misalnya ada komunitas melaksanakan praktik baik, gurunya diikutkan. Nah, itu bisa dipakai Pak. Silakan Bu Haji. Saya di sekolah melaksanakan tapi tidak sampai 3 jam, sedangkan di kuil-kuil ini 3 jam. Iya. Dan harus mendapat sertifikat. Betul. Maksud saya, kalau saya mau masukkan itu menjadi satu sertifikat, berarti bisa saya laksanakan selama 2 kali ya? Tidak apa-apa. Di sertifikat aja Bu nanti. Buatkan. Artinya kalau pelaksanaannya 1 hari, insya Allah memenuhi 2-3 jam itu. Tidak, ganti jam kerja Pak. Ya? Ganti jam kerja. Iya, nggak masalah. Apa bisa mau 8 draft, sehingga yang sudah dipilih tidak hilang. Ya. Tapi kalau tidak disimpan, hilang dari awal lagi. Ya. Simpan draft itu untuk istirahat sejenak. Songasong. Ya. Oke. Ya, silakan Pak Mul sudah memilih? Sudah. Oke, ya. Pak Mul bisa menambah, bisa juga hanya 1. Ya, mau ditambah tugas tambahannya sampai 3-4 tugas tambahan silakan, bisa tambah di sini. Jangan khawatir, juga bisa dihapus kalau tidak cocok. Ya, walaupun sudah disimpan draft itu juga masih bisa dihapus sebelum diajukan ke kepala sekolah. Oke Pak Mul, ini cukup? Cukup ya, silakan Pak Mul ke perilaku kerja. Perilaku kerja yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Saini, di akronimnya adalah berakhlak. Berakhlak. Berorientasi pelayanan. Silakan dipilih Pak. Tinggal ngeklik aja ini. Yang mana yang cocok, ada 3 pilihan ini. Bersifat ramah, perbaikan terus-menerus, atau memahami kebutuhan. Ya, memahami kebutuhan peserta didik yang dipilih. Bagaimana menerapkan ini? Nah, di sini. Bapak pilih di sini. Bagaimana menerapkan memahami kebutuhan peserta didik itu? Kalau di sini memilih yang nomor 2 tadi, maka di sini tentu beda menunya. Oke. Terus setelah selesai, Bapak ke akuntabel. Pilih lagi kegiatannya.
Oke, bagaimana cara menerapkannya? Kemudian K, berikutnya K kan, kompeten. Klik juga. Nah, di sini tinggal klik-klik aja, klik-klik. Ya, terus yang harmonis. Ya, sudah Pak ya? Sudah diisi semua. Upayakan Pak Mul ini yang akan dilakukan. Kira-kira itu ya Pak? Yang akan dilakukan ya. Artinya nanti Pak Mul langsung ajukan. Ya. Langsung mengajukan ya Pak? Iya, hari ini langsung ajukan Pak Mul. Supaya ada perbedaan dengan yang tidak ikut di sini gitu. Lanjut ke rangkuman Pak. Nah, ini rangkumannya Pak. Bisa dilihat lagi oleh Pak Mul. Kira-kira yang sudah saya pilih tadi betul apa enggak? Gitu ya. Bisa dilihat di sini. Hasil kerja utamanya yang pengembangan kompetensi tadi, yang 3 kegiatan Pak Mul itu yang direncanakan itu yang utama. Cek panduan itu ke Pak Mul apa namanya, ke informasi tentang pengelolaan kinerja kalau cek panduan itu. Nah ya, jadi ini kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Mul ya. Kalau sudah selesai dan disetujui oleh Pak Musaleh, Pak Mul tinggal lanjut ajukan. Kalau Pak Mul ingin merubah, maka ubah. Tapi kalau sudah lanjut ajukan, Pak Mul sudah tidak ada menu lagi di sini. Ubah ini tidak ada. Kecuali kepala sekolah yang merubah, bisa. Tidak apa-apa Pak Mul, lanjut ajukan aja. Lanjut ajukan, oke. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan, ajukan. Nah, ketika diajukan secara otomatis langsung tersimpan itu Pak Mul. Nah, ya, Pak Mul di sini sudah mengajukan, maka silahkan sekarang dibuka akunnya Pak Musaleh. Pak Mul keluar aja dulu. Keluar dan buka akunnya Pak Musaleh. Ya, nanti akan muncul di akunnya Pak Musaleh di kepala sekolah. Nah, ini sudah Pak Musaleh ya. Nah, ini SDN Pabrasan 2 periksa. Nah, periksa. Silakan diperiksa. Nah, ini yang Pak Mulyadi sudah ya, perlu disetujui. Jangan disetujui dulu Pak Musaleh, tapi cek. Nah, ketika Pak Musaleh ngecek di sini, Pak Musaleh bisa menghapus, mengubah, mengurangi, menambahi, ya, sehingga nanti muncul penyesuaian dari atasan. Kita coba Pak. Di sini Ibu Bapak muncul ini yang banyak yang kemarin pertanyaan. Loh Pak, ini dari mana ini hasil penilaian observasi kinerja guru 1 kegiatan per semester? Kok muncul ini dan tidak ada nilainya? Ini dari indikator, 1 indikator yang dipilih itu akan muncul di sini, ya, secara otomatis muncul di sini 1 indikator itu. Kemudian kegiatannya Pak Mul itu dari 2 sampai 4, ya. Coba dilihat. Ini anggap bukan Pak Mul yang melihat ya, tapi Pak Musaleh. Nah, ada 4 kan? Tapi 3 tadi yang direncanakan oleh Pak Mul, yang pertama itu adalah 1 indikator yang dipilih. Iya. Nah, sekarang Pak Musaleh misalnya yang nomor 2 ini Pak Mul, yang nomor 2, ya. Pak Musaleh tidak ingin 2 kegiatan ini, tapi 3 kegiatan ditambah misalnya sama Pak Musaleh. Tambah Pak, 3 kegiatan Pak. Nah, dilihat di atasnya Pak, dilihat di atasnya. Nah, ini ada penyesuaian dari atasan.
Itu muncul di sana ketika atasan menyesuaikan perencanaan yang dibuat oleh guru. Ya. Kalau tidak ada penyesuaian yang dia akan muncul itu. Ya. Diubah lagi ya Pak ya, takutan. Tiga Pak malah Pak. Jadi Pak Musaleh bisa nanti mengurangi satu kegiatan misalnya. Kan kurang kan? Boleh tidak kepala sekolah, bisa tidak kepala sekolah nambah? Bisa. Coba Pak, ke bawah Pak. Kepala sekolah boleh nambah ya? Nah, ini tambah. Kepala sekolah masih bisa nambah. Ya, tambah lagi. Tanpa sepengetahuan guru. Dia kan selalu komunikasi. Ya, kepala sekolah harus diskusi juga dengan guru. Diskusi. Oh iya kan dia tambahin. Khawatir gurunya tidak mampu untuk menyelesaikan perencanaan itu. Ya, sudah ya. Jadi kepala sekolah bisa nambah, bisa menghapus, bisa mengubah. Ya, bisa mengubah, bisa menghapus, bisa menambah tadi. Itu kepala sekolah. Ya. Kemudian ini pengembangan kompetensinya ke tugas tambahan Pak, ke hasil kerja tambahan. Di sini Pak. Nah, kepala sekolah ngecek juga di sini. Oh, ini tugas tambahannya. Pak Musaleh mau menambah, silakan bisa. Mau menghapus, mau mengubah, mau menambah bisa juga. Oke, ke perilaku kerja. Jadi Pak Musaleh ini ngecek juga perilaku kerjanya. Oh, ini yang dilakukan oleh Pak Mul. Bisa juga Pak Musaleh ini mengubah. Kepersetujuan jangan dulu. Jangan kepersetujuan dulu. Ya, jangan disetujui. Ya, sehingga ini kan tidak ada perubahan, maka tidak ada simpan di sini. Tidak ada menu simpan. Kalau ada perubahan coba Pak. Dicek Pak, perubahan Pak. Ini diubah Pak. Tadi Pak, periksa. Lanjutkan. Jangan itu Pak, jangan yang ini Pak. Ini dua aja. Ke tugas tambahan. Ke perilaku kerja Pak. Ke perilaku kerja. Oke, di sini diubah Pak, coba Pak. Yang nomor 2 ya. Oke, ada penyesuaian dari atasan. Ke bawah Pak, ke bawah. Terus. Mana tadi? Menunya enggak ada ya, simpan draft. Simpan enggak ada Pak. Bisa dicek Pak. Oh, pilihan atasan itu yang diubah. Yang awalnya ini menjadi ini ya. Mengerti? Kemudian mungkin yang kompetensi tadi Pak yang perlu Pak. ya, yang ke pengembangan yang perlu disimpan draft. Oke. Ini kembali lagi Pak. Kembali lagi. Kembali. Ini sudah ya. Ke ini Pak. Hasil kerja tambahan. Jangan diubah-ubah itu sudah. Pas kan sudah ya? 32 kan ya? Oke. Ini Pak. Ke perilaku kerja. Nah, oh iya, di sini tidak ada simpan draft. Tapi hanya ke persetujuan, jangan ke persetujuan. Ya. Oke, balik lagi Pak. Balik lagi ke awal. Jadi kepala sekolah bisa ngecek satu persatu guru yang sudah melaksanakan perencanaan. Tetapi Ibu Bapak jangan disetujui dulu sebelum betul-betul fix dan bisa dilakukan oleh guru. Ya. Kapan persetujuannya? Jangan tanggal 31 Januari. Itu injury time. Khawatir ada kendala, paling tidak sehari sebelumnya, tanggal 30 Januari paling lambat Ibu Bapak sudah menyetujui. Ketika disetujui,
Maka di bulan Februari memulai dengan observasi, ya, observasi, kemudian tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut. Itu dari bulan itu pelaksanaan sudah. Bagaimana cara menyetor bukti dukungnya nanti ada di bulan Februari itu muncul. Di bulan Februari akan muncul. Kumpulkan, jadi begitu. Ada menu kumpulkan. Nah, yang dikumpulkan bukti fisiknya itu atau bukti dukungnya Ibu Bapak dalam bentuk PDF maksimal 10 MB ukurannya. Ya, itu. Jadi kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, Ibu Bapak cek dulu, bisa ngecek. Khawatir sertifikat yang dikumpulkan ternyata sertifikatnya orang lain. Jadi diklik cek, ada menu cek. Ya, kalau sudah cocok yang dikumpulkan, ajukan. Setelah diajukan tidak bisa diubah lagi. Tetapi kalau masih belum diajukan bukti dukungnya, Ibu Bapak bisa menghapus. Upload lagi, unggah lagi bukti dukung yang lain yang cocok. Ya, jadi sebelum diajukan cek dulu. Cek, oh sudah sesuai ini sertifikat saya, ajukan begitu nanti. Kumpulkan, ajukan. Pertanyaan lagi Pak Gafar? Sertifikat yang didapatkan Ibu Bapak sesuai dengan periodenya. Kalau periodenya di bulan Januari sampai Juni, maka sertifikat itu bisa di Januari. Bisa, sertifikat Januari bisa diunggah. Ya, itu ada di penjelasan pengelolaan kinerja. Bukti dukung yang bisa dikumpulkan adalah yang sesuai dengan periode penilaian. Berarti penguploadan sertifikat itu bisa dari Januari sampai Juni, ada batasannya apa? Juni Penguploadannya di bulan Februari. Walaupun sertifikatnya di bulan Januari. Tidak, misalnya kita mendapatkan sertifikat di bulan 3. Bulan 3, oke. Bulan 4, kapan Ya. kita menguploadnya? Bisa di bulan itu. Iya, makanya Iya. tapi selama kita mendapatkan dari bulan Januari sampai Juni, berarti kita mengupload pada semester 1. Betul. Selama belum dilakukan penilaian oleh kepala sekolah. Iya. Kalau sudah dinilai ditutup itu sudah. Iya. Itu kan dikumpulkan per bulan ya Pak Saleh? Iya, Juni. Iya. Sesuai dengan kegiatan Pak Gafar, bukan per bulan. Kalau kegiatan satu kegiatan tadi Pak Mul satu kegiatan ya, maka sertifikatnya satu cuma Pak, tidak dua, hanya satu sesuai dengan permintaan. Kalau Pak Mul memilih 2 kegiatan berarti 2, ada tagihannya di sana nanti Pak. Kegiatan 1 ditagih, kegiatan 2 ditagih, ada prosentasenya juga. Kalau Itu misalnya diharuskan Pak ya? Iya wajib Pak, wajib dikumpulkan. Kalau sudah dipilih, Pak. Nanti ada persentase Pak. Kalau belum 100% berarti belum tuntas itu masih. Progres. Ada progres. kalau gini Pak, kalau mereka mengikuti seminar atau webinar, kemudian Iya. kita mendapatkan sertifikat, tetapi tidak ada di perencanaan. Maksudnya kita tidak merencanakan di Januari, tiba-tiba kita mengikuti diklat, katakan kita diklat, tidak tahu kita ada tugas di Berarti Januari, diklatnya tidak ada di perencanaan. Apakah bisa diupload? Iya. Tidak bisa. Apakah bisa di semester berikutnya? Tidak bisa juga. Oh, iya, berarti membedas diklat di luar perencanaan atau sanoro. Iya. Oh, bukan enggak usah pengembangan kompetensi itu tidak harus kaitannya dengan perencanaan kinerja tidak. Itu ya. Boleh ada batasan enggak sertifikat itu? Sertifikat itu sesuai dengan periode. Batasan sudah ada di penjelasan. Ada yang sertifikat 2 sampai 3 jam, ada yang 2 sampai 3 hari. Itu. Pak Budi dulu, kepalanya dulu, Pak. Ini butuh kepastian. Ya. Pada saat seorang guru sudah membuat perencanaan, Ya. kemudian diajukan ke kepala sekolah. Ya. Nah ternyata di tengah jalan guru pas
semua rencana yang saya buat. Ya. Bagaimana? Apakah bisa di tengah jalan diadakan perubahan? Selama masih belum disetujui oleh kepala sekolah bisa, Pak. Tapi kalau sudah disetujui, kepala sekolah pun nggak bisa, apalagi guru. Gitu. Nah, kalau bulan 1 Pak Huti sudah menyetujui, Pak Ali sudah disetujui. Bulan 2 Pak Ali ingin merubah, nggak bisa, Pak. Sudah tidak bisa, dikunci itu sudah semuanya. Itu ya. Makanya di perencanaan harus betul-betul matang. Ini begini Pak. Ya, silakan Pak Ali dulu ya Pak Budi. Bentar. Ini penting, tapi insya Allah solusi Pak. Kalau melihat dari perencanaan itu, setiap guru kan bisa merencanakan beda-beda. Iya. Nggak bisa beda-beda. Dan ini PR besar bagi kepala sekolah. Tetapi mungkin ada solusi Pak yang bisa. Misalnya sekarang buktinya ada yang bukti laporannya. Iya. Nah, kita belum tahu juga bukti laporan itu sistematikanya seperti apa. Satu. Yang kedua itu ada bukti sertifikat, baik narasumber dan lain sebagainya. Nah, bagaimana jika nanti setelah ajuan masuk, kepala sekolah itu, mohon izin Bapak ya Ibu ya. Jadi kepala sekolah itu membuat peta ajuan perencanaan. Nah, misalnya ajuannya ada sekian dibagi 5 bulan. Nah, dalam setiap bulan itu berarti kepala sekolah merencanakan pelatihan, kegiatan, dan menerbitkan sertifikat untuk guru tersebut. Sehingga tidak ada satupun kegiatan yang kelewatan. Misal, sekarang pendampingan teman sejawat untuk perangkat pembelajaran. Berarti saya mendampingi guru ini, saya diberi sertifikat sebagai pendamping dalam hal KKG mini di sekolah. Betul. Untuk bisa diunggah ke situ, sehingga tidak ada satupun kegiatan di situ yang terlewatkan. Maka oleh karena itu, kepala sekolah, mohon izin Bapak Ibu ya, itu harus punya barcat Pak. Maksudnya dari sekian perencanaan itu harus dilakukan bulan 2, 3, 4, 5 untuk setiap kategori yang diajukan guru. Lebih bagus lagi jika ajuan perencanaannya itu seragam, sehingga kegiatannya itu mungkin tidak banyak jauh. Lebih bagus lagi jika satu KKG itu memiliki, satu gugus itu memiliki banyak kesamaan, sehingga bisa dilaksanakan di tingkat KKG mungkin. Sertifikatnya begitu. Itu mungkin salah satunya Pak. Nah, kemudian yang terakhir tentang narasumber Pak. Misalnya jadi narasumber, di mana narasumber itu dikeluarkan di sekolah kan boleh Pak. Misalnya di sekolah di KKG mini sebagai narasumber. Artinya sertifikat yang bisa diunggah itu tidak harus level tertentu. Bisa saja dari kepala sekolah menerbitkan sertifikat sebagai narasumber di KKG mini dan diakui itu Pak. Bisa kan Pak? Ya, bisa. Nah, itu mungkin solusi Pak bagi kita teman-teman. Kepala sekolah kerjanya enak, guru juga bisa. Ya, ini Pak Ali sebenarnya bukan bertanya, tetapi ini adalah memberikan solusi kepada kepala sekolah, ya, agar merekap perencanaan yang dibuat guru, kemudian membuatkan semacam timeline, ya, yang harus diselesaikan di bulan Februari apa saja, supaya guru-guru ini selesai sebagian yang di Maret, April sampai Mei, ya. Juni jangan melakukan kegiatan di bulan Juni, karena Juni itu digunakan untuk penilaian oleh kepala sekolah. Paling tidak sampai Mei Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan kegiatan itu, entah itu di komunitas belajar mungkin atau di gugus. Ingat Ibu Bapak, jangan melakukan kegiatan di K3S kecamatan, kemudian sertifikatnya dari K3S kecamatan Bu Elia. Jangan, karena apa? Ini nanti terhubung ke pusat, ya. Karena K3S kecamatan itu tidak ada. Itu loh Ibu Bapak. Sesuaikan dengan regulasi. Yang ada di regulasi itu adalah gugus. Artinya nanti sertifikat bisa dikeluarkan oleh ketua gugus. Ketua gugus itu siapa? Kepala sekolah SD inti, ketua gugus, atau ketua KKG. Nah, ketua KKG, ya.
atau komunitas belajar sesuai dengan sertifikat yang diinginkan di perencanaan. Itu kan ada kan, mengikuti pelatihan di komunitas belajar. Komunitas belajar bisa internal sekolah, bisa komunitas belajar yang ada di luar, yang antar sekolah, ya, bisa seperti itu. Silakan Bu Putri aja. Terima kasih. Idenya Pak Ali juga bagus, tapi ini menambah beban kerja kepala sekolah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kemampuan guru, kompetensinya itu yang perlu digali bermacam-macam. Iya. Nah, itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, sertifikat itu kan tidak harus dari sertifikat luring. Di situ Boleh daring. daring melalui PNM. Iya. Iya kan, Pak? Iya. Jadi setiap guru yang sudah mengajukan dan di-ACC oleh kepala sekolah, biarkan saja bebas untuk mencari sertifikat. Mencari bukti dukungnya masing-masing. Iya. Nah, itu bisa menggunakan PNM untuk bukti fisik sertifikatnya. Saya kira itu akan lebih simpel atau lebih mudah dilaksanakan. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Hajah Putri. Saya menengahi ya. Saya menengahi begini, Ibu Bapak. Yang paling mudah dilakukan itu guru yang melakukan perencanaan, itu guru itu sendiri punya catatan. Bukti dukung yang harus saya upload adalah laporan, sertifikat, dan lain-lain. Kemudian diserahkan ke kepala sekolah. Nah, di kepala sekolah direkap oleh kepala sekolah, si A, si B, si C butuh ini. Nah, itu. Nah, kemudian maksudnya itu difasilitasi Bu Haja. Difasilitasi oleh sekolah, oleh gugus, ya, atau oleh KKG, gitu maksudnya Pak Ali, mungkin seperti itu. Gini Pak, nambah ya. Maksud saya gini Pak, tidak semua pelatihan itu dilakukan di PMM dan lulus topik. Ya. Misalnya sekarang sebagai penelaah perangkat ajar, menjadi narasumber, menjadi coach, menjadi fasilitator, menjadi pengajar praktik, menjadi mentor, ya. menjadi pendamping di konseling dan kolaborasi teman sejawat. Nggak ada di PMM. Ya. Kalau di PMM jelas sendiri itu. Makanya kan laporan. Ya, yang di PMM misalnya sertifikat. Nah, kalau dari sertifikat dari PMM lulus topik itu jelas pekerjaan Ya. guru. Persoalannya kalau ada guru yang tidak mengerjakan sampai selesai, itu juga tanggung jawab kepala sekolah. Benar nggak Pak? Kalau guru tidak mengerjakan semua. Nah, makanya kalau saya selesaikan Bu. Kalau saya selesaikan. Nah, Itulah konak guru. Yang direncanakan oleh guru, tanggung jawabnya guru masing-masing. Nah, karena apa? Angka kreditnya itu yang mendapatkan bukan kepala sekolah, tapi tetap guru masing-masing. Makanya Tetapi difasilitasi. dalam hal tugas kepala sekolah sebagai manajer, nah, diupayakan gurunya itu mendapatkan sangat baik semua gitu, ya. Sangat baik. Oke, Pak Budi. Terima kasih ya. Dengan bukti pendukung. Kalau saya berpikir sederhana, Sederhana atau simpel? sekolah yang saya pimpin itu insya Allah menganut paham Komunis. Oh begitu ya. Oke. Jadi kekompakan. Jadi bagaimana saya mengarahkan guru-guru itu untuk merencanakan itu sudah di awal, Iya. pelaksananya Iya. sampai ke tingkat evaluasi dan sebagainya. Itu paling tidak saya menganut paham disamakan dulu. Supaya enak lah. Perencanaannya disamakan semua. Oke. Kira-kira bagaimana guru dari tingkat yang hebat, menengah dan sakti itu mampu mengerjakan ya. Walaupun nanti di endingnya guru yang hebat itu akan ada sesuatu yang dikerjakan. Kenapa saya menganut seperti itu? Betul kata Pak Ali, Bu Putri ya. Betul memang kemampuan setiap guru tidak sama. Kompetensi setiap guru tidak sama. Ya. Ketika di akhir Januari saya menyatakan disetujui dan tidak akan bisa diubah lagi, nah itu yang jadi problem. Kenapa? Kalau sekarang mengambil level atas, saya khawatir guru yang menengah ke bawah
Ada levelnya Pak ya? Ya, masalah Nggak ada levelnya. ada level sekolah, ada level KKG, atau ada level di luar dapatkan sertifikat. Iya kan? Oke lah kalau ada level KKG, mungkin Pak Ali yang mampu di situ menyeting dan sebagainya. Dapat paling tidak dapat sertifikat sebagai anggota. Anda sebagai narasumber atau pendamping. Tapi kalau di sekolah, oke, saya akan bagi itu. Sip. Narasumber. Sip itu Pak. Iya, Sip periode. dan saya ingin tahu Pak Saleh, yang diakui itu nanti pelaksana dan sebagainya itu siapa? Apa tingkat dinas? Ini jadi pemikiran juga. Mungkin di sini aplikasi ini tidak akan abal-abal. Kalau kepala sekolah yang tanda tangan diakui, mungkin sangat luas kita membuat sertifikat. Maka dari itu di level sekolah apa perlu dinas? Di level gugus, apalagi level kabupaten dan level provinsi. Mohon itu juga dikasih batasan-batasan. Akhirnya apa? Nanti teman-teman di sekolah insya Allah baik atau sangat baik. Yang syaratkan. Artinya pekerjaan kepala sekolah tidak terlalu sulit untuk membedakan ini dan ini. Jadi ketika saya, ini sudah punya teman-teman, nggak semua. Klik. Karena ini sudah rumit masalahnya. Di awal sudah kita putar otak. Baik, sudah. Baik, terima kasih Pak Budi. Yang pertama ya, kegiatan itu tidak harus sama dari guru satu dan guru lainnya ya. Sesuaikan dengan kemampuan guru masing-masing kan begitu ya. Kolektif kolegial oke, nggak masalah ya. Kalau misalnya memungkinkan sama boleh, tetapi di beberapa bagian tidak boleh sama karena bendahara pos itu di sekolah kan hanya satu tugas tambahan, nanti sama semua bendahara pos semua, nggak mungkin kan gitu. Iya sana ya. Oke, itu yang pertama Pak Budi. Yang kedua, bukti dukung Bapak Ibu sesuaikan dengan permintaan. Kalau yang diminta adalah sertifikat dari komunitas belajar, jangan sertifikat dari dinas, dari kementerian, tidak bisa. Tetap dari komunitas belajar, karena sertifikat itu macam-macam sesuai permintaan yang ada di perencanaan itu. Ada dari komunitas belajar. Nah, Ibu Bapak kalau ingin jelas, coba Pak Mul ya. Pak Mul kembali lagi Pak Mul. Ke Pak Saleh. Kayak ini Pak, yang sampai ada apa Pak? Iya ini Pak. Diskusi dengan atasan ke beranda Pak. Nah, lihat rencana nanti Pak. Yang mana Pak? Perencanaan. Lihat rencana kinerja. Terus, nah ini Pak, cek panduan Pak. Cek panduan. Nah, Ibu Bapak bisa ngecek panduannya di sini, ya. Jadi kalau ada banyak pertanyaan bisa ditanyakan di sini. Diklik pengelolaan kinerja, Pak. Ini Pak. Ke bawah. Nah, ini lewat. Nah, ini. Nah, informasi tentang pengelolaan kinerja ada di sini. Tanya jawab yang semuanya Ibu Bapak bisa mendapatkan di sini jawabannya. Coba Pak, di tentang ke bawah, Pak. Stop. Implementasi kinerja, perencanaan kinerja untuk guru, implementasi. Coba implementasi ini Pak. Implementasi Pak. Ya. Di kinerja tentang pelaksanaan, tentang observasi, bukti dukung Pak. Tentang bukti dukung guru ini. Enggak. Yang ini Pak, yang ini Pak. 3. Nah, itu. Nah, di sini tentang bukti dukung. Terus ke bawah. Nah, terus ini ya 10 MB itu PDF. Nah, ini di sini ada catatannya. Ya, rencana hasil kerja meningkatnya kompetensi melalui peran serta baik peserta pelatihan. Catatannya 1 pelatihan peserta aksi nyata setara 8 poin, sertifikat topik. Terus Pak. Nah, ini. Di sini juga ada praktik dalam kegiatan terakhir narasumber. Sebagai narasumber, satu kegiatan berdurasi 2 sampai 3 jam setara 8 poin.
Berarti ini dalam hitungan jam. Ada juga dalam hitungan hari. Ada dalam hitungan hari ya, ini nih. Nah, ini ya. Sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan kebudayaan ya. Satu kegiatan berdurasi 2 sampai 3 hari. Bukan jam lagi yang di sini ya. Kemudian sertifikat. Jadi di sini tidak dijelaskan sertifikatnya itu harus dari apakah minimal kabupaten, minimal provinsi, tidak ada. Tidak ada. Minimalnya Pak? Ya sesuai ini. Minimal 2 hari, minimal 2 jam. Itu sesuai itu. Di kegiatan itu ada, di rencana kegiatan. Nah, terus Pak. Nah ini Pak, perangkat ajar ini ya. Sebagai penelaah perangkat ajar 10 perangkat ajar setara 6 poin. Jadi satu kegiatan 10 perangkat ajar, bukan satu. Nah, jadi penjelasan ada di sini. Ibu bapak bisa membaca di situ. Ya. Konten, kumpulan konten. Ya. Terus di sini banyak sekali informasi ibu bapak. Bukti dukung tugas tambahan. Nah, ini ada penjelasannya. Ada tanya jawabnya juga. Nah, bisa selanjutnya Pak. Banyak sekali informasi di sini. Tidak ada yang di refresh Pak. Ya. Laporannya boleh mengetahui kepala sekolah laporannya nanti. Jadi seperti apa ya, bukti aksi nyata yang diupload itu kan bisa PPT, bisa deskripsi, ya, bisa dokumentasi dan lain-lain. Laporan ini upayakan nanti ada dokumentasinya juga, ya, ada dokumentasinya. Nah, bisa Pak ya. Jadi di sini ibu bapak bisa mempelajari banyak sekali menu-menu yang bisa dipelajari tentang bukti dukung, tentang bagaimana caranya upload. Coba Pak, upload bukti dukung Pak, kembali lagi Pak. Bisa Pak ya? Kembali Pak. Ya sebelumnya Pak, kembali Pak. Tentang cara unggah bukti dukung. Nah ini. Ada petunjuknya di situ. Klik Pak. Klik ya. Oke, ke bawah Pak. Sudah diklik Pak ya? Nah, oke, terus Pak, ke bawah Pak. Terus. Nah, ini nih Pak, ini Pak. Nah, ini. Enggak kelihatan ya. Iya Pak, itu betul. Klik Ini nih Pak. Apa ini Pak? Coba Pak. Klik kumpulkan. Nah, klik kumpulkan. Mulai mengunggah dokumen pengembangan kompetensi. Nah, di sini Ibu Bapak, menunya akan muncul, menu ini akan muncul nanti di bulan Februari.